Saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, masih menjadi buah bibir di masyarakat. Yang terbaru, saudara, ternyata Panji Gumilang memiliki ratusan rekening. Bahkan yang mengagetkan, total angkanya mencapai triliunan rupiah. Angka ini membuat Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan atau PPATK bergerak untuk melakukan pemeriksaan. PPATK mengungkap bahwa Panji Gumilang memiliki sebanyak 289 rekening. Dari jumlah ini, saudara, 256 rekening menggunakan atas nama pribadi dan 33 rekening sisanya atas nama Yayasan Al Zaitun. PPATK pun akhirnya memblokir ratusan rekening Panji Gumilang. Pertanyaannya, kok bisa ya Panji Gumilang memiliki ratusan rekening? PPATK sejauh ini sudah memblokir ya sebanyak 256 rekening yang terkait atas nama Panji Gumilang ya, dan ini sudah memakai juga 6 identitas ya dengan nama-nama yang hampir sama tapi isinya apanya berbeda gitu. Kemudian juga ada 33 rekening atas nama yayasan. Usut punya usut, ternyata saudara, sang pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut menggunakan nama yang berbeda-beda agar bisa memiliki rekening yang mencapai ratusan. Ia diketahui menggunakan 6 identitas yang berbeda untuk membuat rekening. Hal ini diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud juga bilang ratusan rekening tersebut diblokir dan sedang diperiksa PPATK untuk menyelidiki ada atau tidaknya transaksi yang mencurigakan. Ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. Kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK, sekarang sedang diambil oleh PPATK, agak mencurigakan. Tak hanya PPATK saja, Barreskrim Polri membentuk tim khusus untuk menelusuri transaksi mencurigakan dalam ratusan rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, serta rekening milik Al Zaitun. Tim yang dibentuk oleh Barreskrim Polri ini salah satunya untuk berkoordinasi dengan PPATK terkait hasil analisis soal kasus transaksi mencurigakan dalam ratusan rekening atas nama Panji Gumilang. Dan selain itu, dalam proses penyidikan, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri juga akan memeriksa sejumlah saksi ahli. Mencurigakan Pak itu? Ya, itu menjadi bagian dari tugasnya Barreskrim. Nanti itu sudah ada tim yang dibentuk untuk dibagi tugasnya masing-masing. Siapa yang harus koordinasi ke PPATK misalnya, kemudian mencari saksi ahli, melengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan penyidikan lainnya supaya menjadi terang. Kemarin sudah dipanggil untuk klarifikasi dari pimpinan Al Zaitun dan saat ini sedang dalam proses oleh tim dari penyidik untuk melengkapi administrasi penyidikan lainnya serta akan menyiapkan saksi-saksi serta ahli yang terkait. Dan ternyata saudara, Panji Gumilang sempat menyebutkan jika biaya operasional Ponpes Al Zaitun tidak sedikit. Per tahun, biaya operasional di pondok pesantren yang berada di Kabupaten Indramayu tersebut mencapai 120 miliar rupiah. Lalu, dari mana Panji Gumilang mendapat uang untuk biaya operasional yang angkanya mencapai ratusan miliar rupiah ini? Salah satu sumber pemasukan Ponpes Al Zaitun yakni melalui biaya pendidikan santri. Masuk Ponpes Al Zaitun, masing-masing santri harus membayar 53 juta rupiah per tahun, saudara. Nah, di setiap tahun Panji Gumilang menargetkan sebanyak 750 santri. Jika dihitung, diperkirakan dalam 1 tahun, Ponpes Al Zaitun mampu mendapatkan uang sebesar 39 miliar rupiah dari pendidikan santri. Dan selain itu, cara pengumpulan dana lain yang dilakukan, yakni meminta infak dari para pengikut hingga membuat panti asuhan. Contohnya, saudara, di tahun 1993, infak yang dihasilkan mampu mencapai 2 ton emas. Panji Gumilang dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian bermuatan sara dan penistaan agama oleh pendiri Negara Islam Indonesia atau NII, Crisis Center Ken Setiawan. Sebagai mantan anggota NII dan pengurus Ponpes Al Zaitun, pada tahun 2000 hingga 2002, saudara, Ken juga membawa sejumlah bukti.
Pondok pesantren Al Zaitun sebelumnya memang kerap dikaitkan dengan ajaran radikal negara Islam Indonesia yang tidak mengakui kedaulatan NKRI. Kita ingin melihat ada proses hukum, ingin ada keadilan, bahwa tidak ada yang kebal. Karena sudah jelas ini penodaan agama dan jelas kita kan dari korban ini sudah melihat bahwa ini ada yang salah. Nanti kita selanjutnya setelah selesai kita proses. Laporan Ken Setiawan ke Barreskrim Polri ternyata mendapat penolakan dari wali murid Ponpes Al Zaitun. Bahkan para wali murid melaporkan pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center Ken Setiawan ke Barreskrim Mabes Polri. Ken Setiawan dilaporkan atas dugaan fitnah terkait pernyataannya di sebuah podcast yang menyebut diperbolehkannya berzina antar para santri di Ponpes Al Zaitun. Karena dinilai meresahkan para santri, Ken Setiawan dilaporkan atas penyebaran berita bohong. Yang dilaporkan adalah Ken Setiawan dan Hedi Pras kepada ketidaknyamanannya wali santri dan santri, sehingga banyak wali santri dan santri dipojokkan atau dijustis bahwa keluaran dari Al Zaitun itu adalah tempat yang bisa berzina. Setelah sempat dilaporkan oleh sejumlah pihak ke Barreskrim Polri, Panji Gumilang mulai melakukan perlawanan hukum. Panji Gumilang menggugat Majelis Ulama Indonesia MUI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, pimpinan Ponpes Al Zaitun ini menggugat MUI atas kerugian imaterial sebesar 1 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang mengatakan, gugatan dilayangkan lantaran mendapat sejumlah tuduhan hanya berdasarkan potongan video di media sosial. Gugatan yaitu terhadap Saudara Anwar Abbas dan turut tergugatnya MUI, ya, pusat, melontarkan tuduhan yang hanya berdasar dari potongan-potongan TikTok atau ungkapan-ungkapan yang dipotong-potong di media sosial. Kemudian ungkapan-ungkapan tersebut belum ditabayunkan kepada pihak klien kami, selanjutnya dia statementkan di media. Ya, sikap penolakan Panji Gumilang pada Majelis Ulama Indonesia sebenarnya sudah ditunjukkan saat Ketua Tim Investigasi bentukan Pemprov Jawa Barat mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun pada 22 Juni lalu, saudara, untuk menyampaikan undangan klarifikasi di Gedung Sate. Di hadapan Ketua Tim Investigasi Al Zaitun, Badruzaman M. Yunus, Panji Gumilang terang-terangan meminta keluar jika ada anggota MUI yang ikut hadir ke Al Zaitun. Melangkah sedikit saja kurang sopan. Nah, sampai dikatakan haram masukkan ke Al Zaitun. Nah, makanya saya bilang, ada majelis ulama tidak? Kalau ada saya suruh keluar. Karena sudah mengharamkan, maka syaratnya boleh masuk sini kecuali majelis ulama. Sebelumnya, Barreskrim Polri telah memeriksa 19 orang saksi terkait kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Dari 19 orang saksi, 2 diantaranya adalah pelapor, sementara sisanya ahli agama, ahli bahasa, dan sosiolog. Ya, polemik Pondok Pesantren Al Zaitun ini masih belum berakhir. Kontroversi yang terjadi akhirnya menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Kini banyak pihak menyorot sang pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Publik menanti langkah tegas dari pihak berwajib dan pemerintah agar polemik ini tidak terus berlarut-larut. Saudara, sorotan lain di berita utama, kesal terjebak di kemacetan pria